Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ke-36. Lihat pada Alkitab saudara masing-masing. Ulangan pasal 2, ayat yang ke-36. Firman Tuhan berkata, mulai dari Aroer, di tepi sungai Arnon, dan di kota, dan kota di lembah itu, sampai Gilead. Anda perhatikan Alkitab berkata, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Saya mau ulang lagi, Anda perhatikan pada kalimat yang terakhir, Alkitab berkata, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Kenapa? Alkitab berkata, sebab ada alasannya. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Saudara sekalian, sebenarnya buat kita orang percaya, persoalannya bukan Yeriko atau Ai. Benteng yang kuat atau benteng yang lemah. Ada pendeta kecil. Persoalannya bukan Yeriko atau Ai, kota yang kuat atau kota yang lemah. Persoalannya, segala sesuatu itu tergantung dari Dia, Tuhan kita. Oleh karena itu Musa ketika dia menceritakan kembali akan pengalaman perjalanan mereka, dia berkata tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan telah menyerahkan semuanya itu kepada kita. Begitu Allah memberikan approval, persetujuan kepada kita. Begitu Allah memberikan lampu hijau buat kita. Begitu Allah berkata, ya aku serahkan kepadamu. Tidak ada kota, Alkitab berkata, yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Tidak peduli apakah itu Yeriko atau 10 kali lebih kuat dari Yeriko. Kalau Allah berkata itu milikmu, aku berikan kepadamu. Itu akan diberikan kepada kita. Dan waktu kita mengambilnya tidak terlalu kuat bagi kita. Orang boleh berkata itu benteng yang kuat, yang tidak mungkin ditembus, yang tidak mungkin kita lewati, yang tidak mungkin kita masuki. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, aku menyerahkannya kepadamu. Alkitab berkata tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Amen, saudara? Luar biasa. Hidup bukan bergantung kepada keadaan. Hidup bukan bergantung apa kata orang. Hidup bukan bergantung apakah orang berkata itu berat atau tidak. Buat kita tidak terlalu berat. Itu Alkitab yang berkata. Kenapa? Karena Tuhan telah menyerahkannya kepada kita. Selama Tuhan berkata, aku serahkan kepadamu, tidak ada yang terlalu kuat sehingga tidak mungkin kita tembus, tidak ada. Semua bisa kita taklukkan, semua kita bisa kuasai, semua kita bisa tundukkan. Kalau Allah berkata, aku berikan semuanya itu kepadamu. Lihat sekarang pada pasal 3 dari kitab Ulangan yang sama, ayat yang keempat. Musa berkata demikian, pada waktu itu kita merebut segala kotanya. Tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu Anda perhatikan adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Tidak peduli apakah kota itu berkubu atau tidak. Apakah kota itu punya pertahanan atau kota itu dikatakan temboknya tinggi-tinggi dan pintu gerbangnya banyak dan palangnya banyak. Tidak peduli
Alkitab berkata, tidak ada kota yang tidak kita rampas dari mereka. Semua kita rampas, semua kita taklukkan, dan tidak ada yang terlalu kuat buat kita. Inilah hidup orang percaya sebetulnya. Hidup orang yang hidupnya bukan oleh karena keadaan yang dia hadapi, tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Kalau Allah berkata, aku berikan kota itu kepadamu, begitu Allah berkata, aku berikan, maka semuanya akan di tangan kita, saudara. Nah, hal yang sama dengan kehidupan kita semua. Saudara berhadapan dengan banyak hal, dengarkan baik-baik. Bukan tergantung keadaan, bukan tergantung situasi, bukan tergantung kondisi, bukan tergantung orang lain. Tapi sepenuhnya tergantung Tuhan. Jadi sebetulnya persoalan serumit apapun, dengarkan baik-baik. Cuman kalau Anda peras, Anda jadikan satu, cuman satu ujung-ujungnya. Anda berhadapan, berurusan dengan Tuhan. Begitu itu beres, semua terurai, beres semua. Nah, banyak orang Kristen tidak mengerti akan prinsip ini. Begitu kita kena masalah, kita mencoba memecahkan masalah. Dengarkan baik-baik. Engkau bahkan tidak tahu ujung pangkalnya. Bagaimana engkau bisa memecahkan masalah? Orang Kristen yang menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, jangan mencoba mencari pemecahan masalah. Saudara dan saya harus datang mencari akan Tuhan. Saya bacakan lagi apa yang Musa katakan lebih jauh lagi. Pasal yang keempat, ayat yang ke-29. Dia berkata ketika mereka kelak dalam penderitaan, apa yang kemudian mereka alami. Ulangan 4:29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ini merupakan hukum, saudara. Ini merupakan hukum Tuhan. Nah, kalau kita mengerti akan prinsip Allah ini, hidupmu dan hidup saya akan lebih simple. Kenapa hidup kita rumit? Karena engkau mencoba memecahkan masalah. Tapi dengarkan baik-baik, tidak urusan apakah bentengnya seperti Yeriko atau Ai. Tidak urusan apakah kotanya itu dengan benteng tembok yang tinggi atau tidak berkubu sama sekali. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi pertanyaan, apa kata Tuhan, saudara? Itu saja. Pada waktu engkau sanggup selesaikan hidupmu dengan Tuhan, engkau mencari Dia dengan segenap hati, saudara akan menemukan Dia. Waktu engkau menemukan Dia, semua akan terurai dengan sendirinya. Belajar akan prinsip ini. Nah, sekarang lihat pada pasal yang keempat, ayat yang keempat, ayat yang kelima. Saya mengajarkan akan hukum Tuhan ini supaya saudara jadi orang yang bijaksana dan berakal budi, kata Alkitab. Ulangan pasal yang keempat. Semua kita ingin hidup dalam kebijaksanaan Tuhan. Nah, mari kita lihat dari mana kita bisa mengerti akan kebijaksanaan Tuhan. Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kelima. Alkitab berkata, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Ada peraturan, ada hukum Tuhan, ketetapan yang disampaikan lewat Musa kepada orang Israel. Musa berkata, aku telah mengajarkan itu kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6. Lakukanlah itu dengan apa, saudara? Setia. Sebab apa akibatnya? Itulah yang akan menjadi apa? Kebijaksanaanmu dan akal
budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Lihat, ini merupakan hukum. Nah, hukum Tuhan ini kalau Anda lakukan dengan setia, Anda akan disebut orang yang bijaksana dan berakal budi. Di hadapan Tuhan, orang-orang yang demikian menurut saya adalah orang-orang yang cerdas rohnya. Ingat, kita manusia roh yang tinggal, yang punya jiwa, punya pikiran, dan tinggal pada tubuh. Makin kita mengerti akan peraturan dan hukum Tuhan dan melakukan dengan setia, saudara akan makin cerdas rohmu, bijaksana dan berakal budi. Sehingga apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang engkau hadapi, engkau tahu dengan persis apa yang harus engkau lakukan. Sekali lagi, segala sesuatu tergantung dari Dia, saudara. Kita mesti bergantung mutlak ke Dia. Apakah suatu persoalan itu bisa terurai cepat atau lambat, tergantung hubungan kita dan bagaimana kita berhadapan dengan Allah kita. Itu saja. Saya belajar begini, segala sesuatu yang dibuat manusia, yang menimbulkan kepahitan, keruwetan, error, kerusuhan dalam hidup manusia, ujung-ujungnya adalah ternyata kita salah dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu orang yang ngerti akan peraturan ini dan melakukan dengan setia, orang itu akan disebut orang yang bijaksana dan berakal budi. Itu aja. Simple sebetulnya. Jangan cari yang ruwet-ruwet. Kenapa bisa begini. Anda pernah jadi satu, ketemunya Tuhan ngomongnya apa, selesai semuanya. Itu sebetulnya. Kekristenan mengajarkan sesuatu yang simple, yaitu ketergantungan kita mutlak kepada Dia. Orang Kristen yang mengerti hukum Tuhan ini, engkau akan disebut orang yang bijaksana. Tadi siang saya menjumpai seorang hamba Tuhan, teman baik saya, saudara. Ada hal tertentu yang terjadi pada masa lalu, yang saya memang tidak terlalu menyadari bahwa itu memberikan dampak yang besar dalam hidupnya dan menyakiti hatinya luar biasa. Banyak orang takut disakiti hati ya, makanya jangan ada lagu jangan sakiti hati. Dangdut sampai keroncong jangan sakiti hati. Kita orang Kristen tidak boleh takut disakiti. Kita bisa dan harus tahu bagaimana menyembuhkan sakit kita. Dan tidak perlu sampai timbul akar kepahitan. Saudara, tidak mungkin Anda hidup dalam dunia yang tidak memberikan dampak rasa sakit dalam dirimu. Orang Kristen tidak kebal dengan disakiti orang lain. Tapi orang Kristen harus tahu bagaimana membuang itu sehingga benih sakit hati tidak berakar. Itu beda. Anda dan saya bisa terluka. Sewaktu-waktu Anda dimaki-maki orang yang terluka, langsung luka. Problemnya ada orang yang cerdas rohnya, dia tahu membuang semuanya segera sebelum sampai berakar. Ada orang yang tidak tahu, dia biarkan berakar, akhirnya menimbulkan kerusuhan dan kepahitan dalam hidupnya. Menurut saya itu gobloknya dewi, saudara. Dan saya mau beritahu saudara nanti itu karena masalahnya dengan Tuhan tidak beres. Nah, saya diberitahu seorang teman, dia berkata begini, tahukah Anda bahwa teman kita hamba Tuhan itu sakit hati dengan kamu? Saya kaget sekali. Oh, tidak terlalu ngerti saya. Wong jarang kumpul dan jarang segala macam. Ya hamba Tuhan, ya urusannya biar hamba Tuhan. Saudara, itu biasa, saudara, ya. Lalu kemudian saya berkata begini, waduh saya nggak ngerti. Dan dia cerita, dia tunjukkan indikasi-indikasinya dan bahkan apa yang dia ucapkan. Terus dia berkata, ya kamu berdoa. Perlu nggak kamu saya temani? Kalau mau menyelesaikan, oh tidak perlu. Saya ini pakai prinsipnya tanpa bolo, ya Pak ya.
menang tanpa ngasorake. Gitu saudara, datang sendirian tanpa puluh, tapi menang tanpa mempermalukan. Jadi saya berdoa, saya bilang, ya sudah, saya berdoa. Lalu dia keluar, sekian detik saya bilang, Tuhan, apa yang harus aku buat? Sebab dulu pernah terjadi, saudara. Saya diberitahu juga, oh si A itu, pendeta itu problem, sakit hati sama kamu. Nah sakit hatinya begini, saudara. Rupanya ada teman dari gereja setempat yang kadang-kadang kebaktian di tempat ini. Lalu kalau ketemu dengan gembalanya berkata begini, Pak, gereja kita ini mati. Yang diurapi gerejanya Pak Petrus Agung, katanya. Bu, Bapak belajar dari dia itu luar biasa. Kita ini mati, Pak. Nggak ada Roh Kudus. Yang ada awan gelap di atas, katanya. Setan yang bercokol di gereja. Waduh. Nah itu pendeta berbulan-bulan dengar kayak begitu. Lama-lama bisa serik sama saya. Lalu kemudian saya dengar, ini yang dulu, bukan yang tadi siang. Lalu saya diberitahu teman yang terjadi. Dan dia berkata begini, aku sudah berusaha mau mempertemukan kalian. Tapi orang itu menghindar terus. Sampai dia jengkel, dia berkata, "Sora tadi parani. Ini orang tidak mau berdamai." Tapi saya sudah dengar, terlanjur dengar itu. Lalu saya berdoa, Tuhan beri aku waktu supaya saya bisa selesaikan dengan dia, dengan beliau. Ya, kalau itu urusan sama orang biasa lebih gampang. Ini urusan sama pendeta lebih susah. Satu hari pagi-pagi habis antarkan anak sekolah, Roh Kudus berkata, datangin sekarang, telepon sekarang. Jadi saya telepon. Dia berkata, waduh saya mau ngantar anak sekolah. Itu baru kira-kira jam 7:30. Oh, jam berapa Pak? 9:30, masih 2 jam. Saya mau datang sekarang. Wah, tapi dia menghindar, saya mau pergi. Kapan? Jam berapa Pak? Jam 9. Jadi kan baru 7:30. Saya hanya butuh 10 menit. Kita ngomong 10 menit, 20 menit, selesai. Saya jamin jam 9 baru bisa pergi. Ini penting sekali. Gak bisa nolak kan? Dia berkata ya. Saya telepon kantor, Pak Marso di kantor, saya bilang, ayo ikut saya Pak. Ngajak polo, yang pertama ngajak polo. Saya datang ke rumah beliau. Saya berkata, saya mau minta maaf. Kalau ada hal-hal yang kami buat, yang langsung maupun tidak, menyinggung perasaan Bapak dan membuat Bapak tidak sejahtera. Lalu kemudian, kamu tidak salah sebetulnya. Terus dia cerita, kenapa dia bisa pahit. Kamu tidak pernah melukai saya, tapi saya luka sendiri oleh karena perkataan jemaat saya. Dan dia cerita, segala macam cerita. Saya tunggu, saya duduk, saya dengerin dengan baik. Terakhir saya berkata, baik Pak, kalau begitu tolong doakan saya. Terus dia doakan dan minta ganti didoakan. Selesai, hubungan baik. Beberapa saat kemudian saya ke Amerika. Satu kali saya pulang dari Amerika. Nah itu selama dia sakit hati itu karena orang-orang selalu berkata, Pak Petrus Agung diurapi, Bapak nggak diurapi. Selalu begitu terus omongannya, Anda bisa bayangkan. Lalu kemudian saya pulang dari Amerika, saya masih ingat saya pulang sore hari, saya ajak anak-anak keluar sebentar. Terus saya pulang lagi ke rumah dengan istri saya. Jam 10 malam sampai di rumah, capek sekali. Sudah langsung ingin tidur, saudara. Saya lihat di message di telepon saya ada orang telepon, kan ada tinggalkan pesan di situ. Jadi saya dengarkan dari telepon itu, dan rupanya hamba Tuhan ini, dia minta tolong dengan saya. Saya baru selesai dengarkan, dia telepon jam 10 malam. Dan dia berkata, Pak, pengerja saya dari sore tadi kerasukan. Dan sampai sekarang, jam 10 malam ini, tidak bisa keluar. Kami sudah lelah semua, tolong Bapak datang dan bantu mendoakan. Saya bilang, waduh, rame tenan. Udah capek sekali, ini orang kerasukan dari jam 4 sore sampai jam 10 malam, 6 jam kerasukan, hamba-hamba Tuhan yang nggak mampu, apalagi saya. Mata sudah beratnya luar biasa. Pak Yusak bilang 5 watt, saudaraku sudah tinggal begini. Tinggal tidur, blek ngorok mesti ini karena capek sekali. Lalu saya pikir, sekarang suruh mendoakan, melayani orang kerasukan. Saya bilang, Tuhan aku tidak punya tenaga sisa untuk melayani lagi. Tapi Roh Kudus berkata, berangkat. Saya ngomong sama Tina, kamu doa ya di rumah, gua berangkat. Saya starter mobil saya, selama perjalanan, saya bahasa roh.
Tidak tahu apa yang harus buat. Saya hanya bahasa roh. Dan luar biasa. Tahu apa yang terjadi, saudara? Tuhan campur tangan. Saya turun dari mobil ketika sampai di tempat di mana orang yang kerasukan itu ada. Saya dijemput pengerjanya, dia berkata, Pak, cepat Pak, itu lagi masih kayak begitu, tapi nggak bisa ngusir. Saya bangun, saya berdiri, saya jalan. Begitu saya masuk ruang itu, saudara, kaki nginjak ruangan itu satu, baru kaki satu. Bukan sakti, saya beritahu ini Tuhan yang kerja, saudara. Suruh ngulang, no way, saya bilang. Saya baru masuk kaki satu. Itu orang teriak, kabur, saya tanya, saudara. Langsung sadar. Saya datang. Puji Tuhan Pak, sadar. Legone luar biasa saya, saudara. Saya pikir semalaman saya akan ngusiri setan. Lalu orang pikir, wih memang sakti ini orang ini. Baru datang setan sudah kabur. Di situ saya melihat kemuliaan. Akhirnya jam 11 saya baru bisa pulang. Saya sharing, saya bicara dari hati ke hati dengan hamba Tuhan ini. Dia ceritakan semua problemnya. Saya baru bisa mengerti. Jadi saya lihat ada buah yang baik sekali. Tadi siang diberitahu lagi. Ada lagi, saya berkata. Oh ada, berapa? 1. Oh 2 menurut saya. Yang 1 sebentar lagi nyusul, saya berkata begitu. Oke, saya berkata, saya berdoa. Dia keluar dari kantor tadi siang, sekian detik saya sembahyang, saya bilang tuh. Gak ada waktu lama-lama, oh ya Tuhan, gereng, nggak ada gitu. Sekian detik tanya, Tuhan apa yang aku harus buat? Roh Kudus berkata, kalau ada saudaramu menderita karena kamu, semakin kamu tunda, semakin dia menderita. Semakin kamu tidak ulurkan tanganmu, semakin dia menderita. Dan aku berkata, Tuhan kalau gitu beri aku pengertian apa yang harus aku katakan. Dan selalu saudara dengarkan baik-baik, orang mau berdamai dengan seseorang. Itu saya belajar begini ya, ini hukum Tuhan. Biar membuat rohmu cerdas. Orang berdamai dengan orang tidak bisa dengan mari kita clearkan. Persoalannya itu begini, duduk persoalannya. Gak ada, berdiri persoalannya, apa duduk persoalannya, atau jongkok persoalannya, saya gak urusan. Orang mau selesaikan adalah kalau saudara ngaku salah. Pertama-tama di hadapan Allah dan di hadapan orang lain. Dan saya berkata, saya telepon dia. Wah, saya nggak bisa, mau pergi. Selalu begitu. Jam berapa perginya? Saya sudah pengalaman, mepet orang saya pengalaman, saudaraku. Jam berapa? Mau pergi kemana? Saya kejar terus. Sampai dia berkata, oke, kamu boleh datang sekarang. Datang saya sendirian, nggak ada mobil, saya minta Repka pinjam mobil saya. Saya berangkat dan sampai di sana, saya nggak tahu apa yang saya mau ngomongkan. Tapi Tuhan beri saya kalimat-kalimat yang baik sekali, saudara. Saya datang untuk minta maaf. Saya memang nggak tahu persis apa ujung-ujungnya, tapi saya bicara dengan tenang sekali. Dan luar biasa sekali. Tadi siang kami doa sama-sama, 1 jam ngomong dari hati ke hati. Saya pulang dengan hati yang sukacita. Saya bilang, Tuhan, aku menang. Saya tundukkan daging saya tundukkan harga diri saya. Saya taruh di bawah kaki saya. Habis. Gak ada lagi sisanya. Saya bilang, saya menang hari ini. Luar biasa. Kekristenan itu adalah pengalaman real. Bukan teori, saudara. Ya, tadi sore saya telepon teman saya lagi. Gimana? Oh, beres. Saya ceritakan semua. Jadi sudah beres semua, masih kurang 1 orang lagi menurut saya berkata. Nanti aku tunggu kamu beritahu saya berangkat lagi, saya berkata. Menurut saya masih 1 orang lagi. Saya lagi nunggu Tuhan, saudara. Ini hal yang biasa. Dalam orang bergaul, selalu akan terjadi semacam ini. Tapi kalau kita tahu akan hukum Tuhan, saudara akan mengerti apa yang segera harus engkau lakukan. Apa yang tidak bisa engkau simpan terlalu lama. Apa yang harus engkau bereskan dan engkau buka dan engkau bongkar terhadap orang lain. Itu merupakan sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Makanya kalau Anda dengan setia melakukan akan hukum Tuhan, Alkitab berkata, itu akan membuat kita menjadi orang yang bijaksana dan berakal budi.
Tidak ada kota yang terlalu kuat, tidak ada benteng yang terlalu kuat, tidak ada kubu yang terlalu tinggi temboknya. Semua tergantung dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah beritahukan kepada kita, itu yang senantiasa harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Nah sekarang mari kita lihat dalam kitab 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 20. Ini cerita tentang bagaimana kerajaan Yehuda diserang oleh Bani Moab dan Amon. Lalu Raja Yehuda, Yosafat, mencari Tuhan. Dengan semua rakyatnya dia doa puasa. Dan ini yang roh Tuhan kerjakan. Ayat yang ke-14. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Anda perhatikan ini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil atau prosper atau limpah. Jadi bukan soal strategi, bukan mana yang lebih kuat, tapi tergantung dari apa yang Tuhan katakan. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau saudara mencari metode, saudara akan mengalami kesulitan. Karena metodenya cuma satu, yaitu apa yang Tuhan katakan kepada kita. Bagaimana hukum Allah ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak mampu mengerjakan hukum ini, saudara, kita bukan orang yang cerdas roh kita. Makin kita mampu menerapkan hukum Tuhan dan firman-Nya dan perintah-perintahnya dengan setia kita lakukan, rohmu akan makin cerdas. Engkau akan bisa bertindak sebagaimana seharusnya engkau bertindak, dan kemenangan Dia janjikan buat kita. Nah kemudian lihat pada kalimat berikutnya, ayat berikutnya, Alkitab berkata demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam bahasa Inggrisnya, kalimat ini berkata begini, bukan dikatakan dalam pakaian kudus yang semarak, tapi dikatakan worship who should praise the beauty of holiness. Dia menentukan siapa yang mesti memuji akan keindahan daripada kekudusan. Kadang-kadang baik-baik. Orang yang hidup dalam keadaan terjepit, tergencet oleh masalah, akan mengalami kesulitan untuk bisa hidup dalam keadaan benar seperti yang Alkitab ini katakan. Contoh, saudara. Kalau Anda ini berdagang, dan pada hari itu saudara harus
mendapatkan uang 15.000 misalnya sebagai keuntungan. Contohnya begitu. Dari pagi sampai sore sepi, gak ada orang beli daganganmu. Tiba-tiba sore itu ada orang datang menawar barang dagangan saudara. Yang ditawar oleh dia hanya memberikan keuntungan 12.500. Anda perlu 15.000, berarti kurang berapa? 2.500. Anda tahu mungkin ini merupakan satu-satunya orang yang menawar barang saya hari ini. Pada waktu itu lebih berat untuk Anda hidup dalam kekudusan dibandingkan ketika untungmu sudah 30.000. Ya nggak? Anda bisa berkata begini, waduh ini belum bisa. Ini kulaknya aja nggak boleh. Padahal itu sudah boleh, sudah untung sebetulnya. Ngerti? Orang dagang gitu. Alkitab berkata begini, oh ini kok murah. Kalau usah dibeli, nyengir dia. Kelarangan kue, dalam hati begitu. Batiku akeh tak keprok lah. Anda ngerti? Dustanya itu bisa cepat keluar dari mana sebetulnya? Kecepet oleh keadaan. Tapi nyanyian daripada orang-orang Yosafat ini memuji akan the beauty of holiness, keindahan daripada kekudusan. Nah, saya bacakan beberapa ayat lagi tentang the beauty of holiness, supaya Anda ngerti ketetapan Allah yang mengajar juga soal kekudusan ini seperti apa kita mesti melihat. Mazmur 29. Mazmur pasal yang ke-29. Ayat yang kedua, saya baca mulai ayat pertama. Mazmur 29, mulai ayat pertama. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dan sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Dalam bahasa Inggris dikatakan, worship the Lord, sembah Tuhan, in the beauty of holiness, di dalam keindahan kekudusan. Kenapa dikatakan in the beauty, dalam keindahan kekudusan? Sebab banyak orang Kristen menyembah Tuhan di dalam penderitaan kekudusan, di dalam terpaksa kekudusan, di dalam tekanan kekudusan. Yang namanya kekudusan itu, kalau Anda belum bisa lihat keindahannya, persoalan. Banyak orang tanya gini, Pak, gini boleh nggak? Gini boleh nggak? Kabeh kok lain tuh beban, ngerti? Karena engkau belum lihat beauty-nya, the beauty, keindahan daripada kekudusan itu. Berat. Nyembah Tuhan seringkali kita terpaksa kudus, sambil kita tahan-tahan penderitaan kita. Tuhan, aku nggak sanggup lagi. Untuk nggak kudus, aku nggak berani. Terpaksa ini. Tapi kalau kelak mata rohanimu dibuka oleh Allah, engkau melihat akan hukum Tuhan, engkau lakukan dengan setia, tiba-tiba engkau lihat akan keindahan kekudusan itu. Dengan sukarela engkau akan lakukan itu. Tadi pagi Tuhan berkata, sebelum saya datangi hamba Tuhan itu, dia berkata, kalau ada orang lain menderita oleh karena kamu, makin kamu tahan lebih lama, kamu tunda, dia makin menderita. Saya datang dengan compassion, dengan belas kasihan. Saya tahu saya datang sambil merendahkan diri, tapi sebetulnya saya mengulurkan tangan untuk tarik hidupnya. Anda bisa mengerti itu. Tapi kalau engkau datang dengan berkata, gua nggak keliru, sakit hati sendiri, ya rasain dong. Pendeta lagi, baca dong Alkitab. Kan mesti gitu. Kalau Anda bersikap begitu, engkau datang dengan terpaksa. Ya wes ben aku enak mbek wong kuwi ya, kuwi wong kon aku, wes aku teko. Sorry. Itu kayak Samuel, wes dak keliru. Maaf. Damai toh? Langsung keluar, ulangi lagi perbuatannya saudaraku. Maaf, gitu saudara. Jadi datang dengan beban yang berat karena apa? Tidak bisa melihat keindahannya. Hukum Tuhan, kalau engkau tidak bisa lihat keindahannya akan jadi beban. Makanya orang
enggan melakukannya. Contoh, saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan sesuatu misalnya, yang membutuhkan pengorbanan keuangan Anda secara luar biasa. Kalau engkau tidak bisa melihat the joy of atau in giving, sukacita di dalam memberi, Anda akan memberi dengan berat hati. Makanya Paulus berkata, beri dengan sukacita bukan dengan terpaksa, dengan hati sedih. Sukacita, tapi kalau nggak lihat keindahannya, bagaimana bisa? Oleh karena itu, minta dibuka mata rohanimu, supaya boleh melihat the beauty of holiness. Keindahannya, karena holiness, kekudusan bisa di burden, beban, penderitaan, kesengsaraan, tekanan, tapi juga Anda bisa lihat sisi keindahannya. Nah, hukum Tuhan berlaku hal yang sama. Begitu kita bisa melihat keindahan hukum Allah, dengan sukacita engkau lakukan apa yang seharusnya engkau lakukan. Tidak ada omelan, tidak ada gerutuan, yang ada sukacita, karena diberi kesempatan melakukan akan segala sesuatu yang berdasarkan akan apa yang dari Tuhan. Dan saya belajar, ini yang kita harus belajar. Saudara harus, saya mau cerita, ini saya belum pernah ceritakan. Oleh-oleh dari Timur Tengah. Saya harap saya tidak pernah mengalami lagi seperti ini, tapi saya belajar, saya tahu dari hal paling kecil sampai hal paling besar, Tuhan itu ngajar banyak hal. Saya bawa rombongan 12 orang, 13 dengan saya. Ada 3 keluarga, suami istri, 1 suami istri, lalu suami istri anak, lalu suami istri anak. Ya, 3 keluarga. 1 orang masih bujang, rambutnya gondrong, dosen IKJ, jurusan foto dan televisi, seniman tulen, saudara. Tidak pernah sisiran. Dia bilang, ya, saya bilang, kamu kalau sisiran, kalau kamu sisir yang rontok sisirnya bukan rambutmu. Segini, Simpson katanya. 1 lagi, oma 68 tahun. 1 lagi keluarga dokter, suami istri. Pokoknya rombongan ini sudah baik, orangnya nurut-nurut. Saya pikir, fine lah. Saya ketemu di airport, kenalan sebentar. Gak ada yang pernah ke Israel, jadi nurut sama saya. Kata begitu. Jadi saya atur mereka, lalu kita berangkat. Hari pertama sampai di Amman, Yordania. Nah, ada 1 keluarga, orang luar pulau. Suaminya pensiunan pejabat. Saya tahu background-nya orang keras. Mestinya ya sudah cukup umur ya, sudah lunak. Anaknya rupanya stres berat. Ketawa sendiri, nangis sendiri. Waduh, itu kacau sekali, saudara. Kami nggak tahu. Bekas anak jenius. Lulus perguruan tinggi bidang kimia, jenius. Konslet, saudara. Saya nggak tahu kenapa itu. Akhirnya jalan. Dia takut rupanya. Ini orang-orang Arab udahnya gede-gede, kencang sekali kalau jalan. Dia takut, dia teriak-teriak, dia berhenti di tengah jalan. Nah, tempat dia berhenti dengan istana di bawah itu masih jauh. Harus melewati 1 lembah yang dari pasir semua. Tapi bagus pemandangannya. Dia minta berhenti di situ. Nah, saya baru tahu ini ibu dan anaknya. Suaminya ini takutnya luar biasa dengan istrinya. Saya baru ketemu istri kayak begini seumur hidup baru sekali. Ini pejabat perwira menengah, pensiunan. Sama istrinya tidak berkutik sama sekali. 1 kecap omongan tidak berani, saudara. Ngeri kalau ketemu istrinya. Saya baru tahu waktu istrinya ngamuk itu, waduh ini ibu luar biasa. Bill Clinton juga habis kalau sama dia, saudara. Ngeri. Jangan jadi istri kayak begitu ya, saudara. Kalau jadi istri. Itu membuat suami cepat mati. Kalau nggak minggat ya. Waduh, mengerikan sekali. Nah, rupanya waktu kami semua turun, dia bilang kami tunggu di atas. Dia merasa diganggu sama orang-orang Arab itu. Jadi dia ngamuk pakai bahasa Indonesia. Ya, siapa yang ngerti, saudara? Ngamuk-ngamuk nunjukkan pasportnya. Waduh, dia teriak-teriak. Dia sebutkan jabatan suaminya. Waduh, tapi bahasa Indonesia. Lah wong Arab ngerti piye bahasa Indonesia. Waktu selesai di bawah, kami cukup lama karena pemandangannya bagus sekali. Kami naik ke atas.
Naik itu berat sekali. Wah, semua ngos-ngosan itu pasir, saudara. Dan untuk didaki nggak terlalu gampang dan cukup jauh. Lalu akhirnya sampai di atas rame. Dia menyalahkan suaminya. Kenapa tidak segera naik ke atas? Dia sudah titip lewat seniman tadi, suruh beritahu bapak, istri, anak tidak aman di atas. Bapaknya seenaknya di bawah, santai. Mungkin pikirnya, rasain tuh, kan begitu kira-kira ya. Karena hubungannya kayak begitu, didiamkan di bawah. Nah, kami lewati hari itu di aman, dia ngamuk-ngamuk, mau lapor polisi segala macam. Dicoba diredakan. Selesai hari itu. Saya bilang, Tuhan, hari pertama ini sudah kayak begini ibu ini. Baru ketahuan anaknya stres lagi, ketawa sendiri, nangis sendiri. Wah, ini rame. Hari berikutnya kami ke Israel. Terus bermalam di tepi Danau Galilea, Tiberias. Makan ikan Petrus. Paginya kita makan pagi sama-sama. Nah, saya nggak tahu, rupanya di kamar itu bapak ini rame dengan ibunya. Bapak ini akhirnya terus ngomong dulu. Ya sebab itu ibu-ibu itu, ibu dan anaknya ini, orang Chinese kebetulan, minta saya nungguin mereka. Jadi kesalahan dilumpahkan ke orang lain, supaya nggak kena marah. Nah waktu makan, sudah mulai sumpah serapah keluar di depan saya. Ngomongnya sudah kayak gitu, diredakan sama orang lain, nggak bisa, saya diam aja. Di bis, saudara, maki-maki sepanjang hari. Dan puncaknya sore hari di Kapernaum. Waktu naik bis, dia pukul anak itu. Bapaknya sudah seharian nahan diri, muntah berdiri. Waduh, hampir adu fisik. Saya di tengah-tengah tak palangi badan saya, saudara. Udah mau mukul-mukul pendeta dulu. Saudara tahu saya nggak bisa redakan, ngomong terus, jering. Disitulah sebetulnya hikmat itu keluar. Saudara tahu cara ngeredakannya? Kami bilang, ibu sudah keluar duit banyak loh kesini. Langsung diem. Nah, orang kena duit, saudaraku. Kepentingannya, saudara, kepentingannya. Bertiga mereka habis 26 juta. Kami bilang, ibu sudah habis uang banyak loh kesini. Waduh, saya bilang, makanya itu pakai ilmu Tuhan, saudara. Ya toh? Akar segala kejahatan apa? Cinta duit. Tembak itu akarnya, jebret. Langsung dari, mau berantem terus. Bapaknya nggak berani. Saya bilang, Pak, bagaimana ini? Iya, begini. Diam apa kamu? Habis, saudara. Bahwa untung nggak jantungan, sudah hebat ini orang-orang. 1 jam sampai kering mulut saya. Saya ngomongin dia. Karena sudah kena duit, inget dia 26 juta. Nggak bisa nikmati kalau ribut terus. Saya ngomong dengan dia 1 jam. Reda. Sampai perjalanan selesai. Tidak kambuh lagi. Ya, luar biasa. Nah, itu karena mesti smart. Oh, enggak, mau apa? Suaminya nggak mempan. Rohmu harus ngerti apa yang roh Tuhan katakan. Tapi saya belajar, orang itu dihadapkan kepada banyak hal. Saudara mesti terampil dengan roh Tuhan dalam hidup. Engkau akan dihadapkan kepada banyak hal yang tiba-tiba sepersekian detik engkau mesti putuskan. Kita mesti ngerti akan hukum Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Saudara akan belajar bagaimana cara mengatasi setiap pergumulan satu demi satu. Dan kau atasi dengan baik dengan cara Tuhan. Dan saya belajar, saudara, makin kita tahu akan hukum Allah, engkau terapkan dalam hidupmu, saudara akan makin bijaksana dan berakal budi. Di hadapan orang lain dan di hadapan Allah, roh kita akan makin cerdas. Semua yang Tuhan perintahkan, minta sampai kita bisa melihat keindahannya, tidak lagi akan jadi beban dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur 90 ayat 17. Alkitab berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Dalam kalimat yang pertama dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and let the beauty of the Lord our God be upon us.
Dan biarlah keindahan dari Tuhan Allah kita ada di atas kita. Kalau keindahannya di atas kita, maka semua perbuatan tangan kita diteguhkan oleh Tuhan. Amen, saudaraku. Kalau engkau ingin apa yang engkau buat itu berhasil, minta keindahannya itu ada di atas kita. Keindahan dari apa? Dari kekudusannya. Engkau lihat bukan lagi sebagai beban, tapi engkau melihat akan beauty-nya, keindahannya. Waktu kau bisa melihat keindahannya, semua tidak akan jadi beban lagi dalam hidup kita. Engkau bisa berkata, Tuhan dengan sukacita, aku akan lakukan ini. Tuhan dengan sukacita, aku akan kerjakan ini. Tuhan dengan sukacita, aku akan lakukan ini. Kenapa? Aku tahu keindahannya. Bukan beban dari kekudusan, bukan penderitaan dari kekudusan, bukan sengsara kekudusan, bukan keluhan kekudusan, tapi the beauty of holiness. Keindahan dari kekudusannya. Izinkan Tuhan membuka itu buat kita, saudara. Kalau itu dibuka, hidup kita akan berbeda. Saudara akan melihat dengan cepat apa yang sedang terjadi. Engkau akan tahu apa yang harus engkau lakukan. Dan kita akan terampil dalam Tuhan. Alkitab berkata, tidak ada kota yang terlalu kuat bagi kita. Tidak ada kubu yang temboknya terlalu tinggi buat kita. Tidak peduli apakah itu kuat atau lemah. Yang penting Allah berkata apa, aku tahu apa yang harus aku lakukan. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu dan mintakan anugerah Tuhan. Thank you, Lord. Jesus, thank you. Ora shantaka. Kiara labashi. Anugerah-Mu, oh turunkan anugerah-Mu. Haleluya, turunkan anugerah-Mu Tuhan. Turunkan anugerah-Mu. Urashana rama. Oh, turunkan anugerah-Mu. Turunkan anugerah-Mu, turunkan Tuhan. Oh, turunkan anugerah-Mu, turunkan. Semua berdoa minta anugerah Tuhan diturunkan kepada saudara-saudara kita. Kami tahu kado yang terbaik berasal daripada-Mu sendiri, Tuhan. Yang terbaik itu berasal daripada-Mu sendiri. Yang terbaik Tuhan. Beri yang terbaik. Engkau yang mengerti akan hati daripada anak-anak-Mu satu demi satu. Engkau tahu kerinduan hatinya, Tuhan. Engkau tahu kerinduan hatinya. Engkau tahu. Engkau tahu kerinduan hati kami. Beri seperti yang mereka rindukan, Tuhan. Engkau tahu kerinduan yang paling dalam yang ada pada mereka. Hamba minta demi nama Tuhan Yesus,
Curahkan saat ini, curahkan Tuhan, curahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan.